Perseus adalah putra dari Zeus, raja para dewa, dan Danae, seorang putri dari Argos. Kakeknya, Raja Akrisios dari Argos, menerima ramalan bahwa cucunya kelak akan menjadi penyebab kematiannya. Takut akan ramalan itu, Akrisios mengurung Danae di dalam sebuah kamar bawah tanah yang terbuat dari perunggu. Namun, Zeus mengetahui kecantikan Danae, dan ia datang kepadanya dalam wujud hujan emas yang menembus ruangan itu. Dari persatuan itu, lahirlah Perseus, seorang anak setengah dewa yang kelak menjadi pahlawan besar. Ketika Akrisios mengetahui kelahiran Perseus, ia panik dan berusaha menyingkirkan anak tersebut. Akrisios tidak berani membunuh Perseus secara langsung karena takut pada murka para dewa. Sebagai gantinya, ia memasukkan Danae dan Perseus bayi ke dalam sebuah peti kayu, lalu menghanyutkannya ke laut. Nasib mempertemukan mereka dengan Pulau Serifos. Tempat peti itu terdampar di pantai. Seorang nelayan bernama Diktis menemukan mereka dan menolong keduanya. Diktis membawa Danae dan Perseus ke rumahnya dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Perseus pun tumbuh besar di pulau itu. Hidup sederhana, namun penuh kekuatan sebagai putra Zeus. Di Serifos, Danae hidup dalam perlindungan Diktis. Tetapi raja pulau itu, Polydex, tertarik pada kecantikan Danae. Polydex ingin menikahi Danae, tetapi keberadaan Perseus yang selalu melindungi ibunya membuat rencana itu terhambat. Polydex menyusun siasat untuk menyingkirkan Perseus tanpa harus melawannya langsung. Ia mengumumkan bahwa ia akan menikahi wanita lain dan meminta setiap pria membawa hadiah berupa kuda. Perseus yang miskin tidak memiliki hadiah. Dalam keputusannya yang gegabah, ia bersumpah akan membawa kepala Medusa, salah satu dari 3 Gorgon. Polydex dengan licik menerima sumpah itu dan menggunakannya sebagai cara untuk menyingkirkan Perseus. Medusa adalah makhluk mengerikan dengan rambut berupa ular hidup, dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Ia adalah satu-satunya Gorgon yang fana, menjadikannya target yang bisa dibunuh. Perseus, meski masih muda, harus menghadapi misi yang tampaknya mustahil ini. Dalam kebimbangannya, ia mendapat bantuan dari para dewa. Athena, dewi kebijaksanaan, dan Hermes, dewa utusan, turun untuk menolongnya. Mereka membekali Perseus dengan pedang tajam dan perisai mengkilap yang bisa memantulkan bayangan. Namun untuk menemukan Medusa, Perseus membutuhkan bantuan lebih lanjut. Ia mencari para Gri, 3 wanita tua yang hanya memiliki 1 mata dan 1 gigi yang harus mereka bagi bersama. Dengan kecerdasannya, Perseus merebut mata mereka dan tidak mengembalikannya sampai mereka memberitahu lokasi para nimfa. Dari para nimfa, ia mendapatkan perlengkapan penting. Helm kegelapan milik Hades yang membuatnya tak terlihat, tas khusus untuk membawa kepala Medusa, dan sandal bersayap Hermes yang memberinya kecepatan terbang. Dengan perlengkapan itu, Perseus semakin siap menjalankan misinya. Perseus terbang menuju tempat tinggal para Gorgon yang dipenuhi batu hasil korban mereka. Ia menemukan Medusa sedang tidur, sementara 2 saudarinya yang abadi menjaganya. Dengan hati-hati, Perseus mendekat sambil menggunakan perisai Athena untuk melihat bayangan Medusa agar tidak menatap langsung matanya. Saat cukup dekat, ia mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Medusa dalam satu tebasan cepat. Dari tubuh Medusa yang terpenggal, lahir 2 makhluk ajaib, Pegasus, kuda bersayap, dan Krisar, seorang raksasa bertombak emas. Saudari Medusa marah dan mengejar Perseus, tetapi helm kegelapan membuatnya tak terlihat. Perseus berhasil melarikan diri dengan kepala Medusa di dalam tasnya. Kini, dengan senjata mengerikan itu, ia menjadi semakin kuat. Kepala Medusa memiliki kekuatan untuk membatu siapa saja yang menatapnya, meski sudah terpisah dari tubuh. Perseus kemudian terbang pulang, tetapi perjalanannya belum selesai. Ia masih harus melewati banyak ujian sebelum tiba kembali di Serifos. Dalam perjalanan pulangnya, Perseus melewati tanah Ethiopia, tempat ia menyaksikan pemandangan menyedihkan. Putri cantik bernama Andromeda dirantai di tepi pantai sebagai persembahan bagi seekor monster laut raksasa. Orang tuanya Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia diperintahkan oleh para dewa untuk mengorbankan putri mereka demi menebus kesombongan sang ratu yang mengaku lebih cantik dari para Nereid.
Perseus jatuh hati pada Andromeda dan bertekad menyelamatkannya. Ia mendekati Cepheus dan berjanji akan menolong sang putri dengan syarat ia boleh menikahinya. Cepheus, yang putus asa, menyetujui permintaan Perseus. Ketika monster laut muncul dari kedalaman, Perseus bertarung dengan gagah berani. Ia menggunakan pedangnya, namun kekuatan monster itu terlalu besar. Akhirnya, Perseus mengeluarkan kepala Medusa dan mengarahkannya pada monster. Seketika, monster laut itu membatu dan pecah dihantam ombak. Andromeda pun bebas, dan Perseus menikahinya dengan penuh sukacita. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung mulus karena calon suami Andromeda sebelumnya, Phineus, merasa dirampas haknya. Phineus datang membawa pasukan untuk menyerang Perseus pada pesta pernikahan. Pertarungan sengit pun terjadi, dan Perseus hampir kalah karena jumlah musuh terlalu banyak. Dalam keadaan terdesak, ia kembali menggunakan kepala Medusa. Semua musuh, termasuk Phineus, berubah menjadi batu. Dengan itu, Perseus dan Andromeda benar-benar bersatu tanpa gangguan lagi. Mereka kemudian melakukan perjalanan kembali menuju Seriphos, membawa serta kepala Medusa sebagai bukti misinya. Setelah perjalanan panjang, Perseus akhirnya tiba kembali di Seriphos. Ia menemukan ibunya, Danae, bersembunyi di kuil karena Polydex terus memaksanya menikah. Diktis yang selama ini melindungi mereka juga berada dalam kesulitan karena kekuasaan sang raja. Perseus marah dan langsung menuju istana Polydex. Saat raja dan para pengikutnya menghina Perseus, ia mengeluarkan kepala Medusa. Semua yang melihat kepala itu berubah menjadi batu, termasuk Polydex sendiri. Dengan itu, Perseus menyelamatkan ibunya dan menobatkan Diktis sebagai raja baru Seriphos. Setelah menyelesaikan misinya, Perseus menyerahkan perlengkapan pinjaman kembali kepada para dewa. Athena menerima kepala Medusa dan menempatkannya di perisainya, Aegis, untuk digunakan dalam pertempuran. Perseus bersama Andromeda kemudian meninggalkan Seriphos dan kembali ke Yunani. Mereka membangun kehidupan baru dan memiliki beberapa anak yang kelak menjadi leluhur bangsa besar, termasuk Persis yang dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Persia. Namun takdir masih menyisakan satu bagian penting dari hidup Perseus. Beberapa waktu kemudian, Perseus secara tidak sengaja memenuhi ramalan tentang kakeknya, Akrisios. Dalam sebuah pertandingan olahraga di Larissa, ia melempar cakram yang tanpa sengaja mengenai Akrisios hingga tewas. Dengan demikian, ramalan yang selama ini ditakuti akhirnya menjadi kenyataan, meski tidak disengaja. Perseus sangat berduka, namun ia menerima bahwa takdir para dewa tidak dapat dihindari. Ia kemudian menolak tahta Argos dan menukar wilayah dengan Proitos, Raja Tyrins. Perseus dan Andromeda akhirnya memerintah di Tyrins dengan bijaksana dan dihormati rakyatnya. Kisah hidup Perseus berakhir dengan warisan besar sebagai salah satu pahlawan terbesar Yunani. Setelah wafat, ia dan Andromeda ditempatkan di langit sebagai rasi bintang, dikenang sepanjang masa. Cerita Perseus adalah kisah keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan, sekaligus pengingat bahwa takdir selalu menemukan jalannya. Dari bayi yang terbuang hingga menjadi pahlawan yang mengalahkan monster, Perseus tetap abadi dalam sejarah mitologi Yunani.